semakin kita kesini, semakin bisa merasakan keagungan, keindahan, semakin bisa merasakan pengalaman-pengalaman mistik yang luar biasa ya. Apa yang kita alami saat ini tentu tidak bisa kita alami atau belum bisa kita alami pada kajian-kajian yang dulu ya. Buat teman-teman yang sudah ketemu saya sejak lama, pasti bisa merasakan perubahan yang terus-menerus terjadi ya, termasuk pada level energi. Rasanya dulu dengan sekarang ini pasti beda ya. Nah, tapi memang tidak semua orang itu akan berjatah mengikuti semua kemajuan ini ya. Gengnya Mbak Ampi yang bertahan kan bisa juga dihitung ya. Kebanyakan juga kan memilih untuk tidak melanjutkan proses evolusinya bersama kita, dan itu lumrah gitu ya. Karena setiap orang kan punya preferensi sendiri, punya pilihan sendiri apa yang dianggap baik gitu ya. Belum tentu yang buat kita ini berharga, buat yang lain itu berharga juga kan, gak mesti. Jadi ya sudah, masing-masing orang punya jatah di dalam proses evolusinya sendiri, dan masing-masing nanti akan menanggung resikonya sendiri. Nah, selama kita dengan pertumbuhan bersama ini ya, betul-betul nyata menjadi makin bahagia, makin sehat, makin bisa mengatasi semua problem yang ada, tantangannya ada, ya sudah. Tidak penting nanti ada ejekan ya, ada gosip, ada apa, itu sudah lewat ya gitu. Nah, ya buat teman-teman yang baru bergabung ya bersyukur juga, tidak mesti melewati fase-fase yang dulu, langsung ketemu dengan, kalau istilahnya itu matengannya gitu kan, gitu. Karena saya di tahun 2018 dengan sekarang kan sudah jauh berbeda, apalagi di era-era sebelumnya. Nah, saya tidak membuat kelas-kelas yang kaku ya. Oh, yang kalau baru gabung sudah masuk kelas basic, nggak boleh ikut yang ini, nggak ada kan ya. Jadi kita walaupun secara faktual level kesadarannya beda-beda, kita tetap bareng-bareng aja ya. Justru dalam kondisi kayak begini yang sudah misalnya beres dengan dirinya sendiri, kalaupun meditasi tentang pemberesan diri, ya karena dia udah beres, maka dia membantu yang lain yang belum beres. Bukan malah ngelamun kan. Misalnya saya ngajak api suci, wah gue udah gak punya dosa, udah lah. Ya kan bisa aja begitu ya, bolak-balik api suci melulu, gak, gue udah kagak punya dosa, ini yang buat punya dosa aja. Ya enggak juga kan ya. Jadi pertama jelas, kalau bicara tentang jejak dosa itu kan kita berlapis-lapis gitu ya. Satu lapis beres, nanti yang lapis berikutnya belum tentu beres ya. Kalaupun katakanlah yang kaitannya dengan jiwa kita ini beres, lawang DNA kita ini kan memuat juga data dari para leluhur, pasti ada masalah juga di sana, ya beresin lagi. Jadi nggak ada selesainya sebetulnya. Kalaupun kita sudah enteng bener, ya kan tetangga-tetangga kita, saudara kita juga butuh dilimpahi itu, gitu loh. Jadi karena kita ini kan juga menanggung karma kolektif ya. Sebaik-baiknya pun Anda, kalau tetangga Anda ngaco, Anda pasti kena imbasnya. Loh ya pasti itu ya. Ya tetapi jangan membuat kita jadi kehilangan kesukacitaan. Kita cuma mengerti hukum sebab akibat kan gitu ya. Ya makanya kenapa segera tuntaskan yang namanya masalah-masalah pribadi ya. Jangan bolak-balik kubet aja di situ ya, galau lagi ya. Gini loh, kita ini kan sedang bertransformasi tidak hanya sebagai individu, tapi juga sebagai komunitas dan sebagai sebuah bangsa. Nah, kita bicara pada level bangsa. Apa yang terjadi pada bangsa ini sekarang adalah manifestasi dari karma kolektif kita ya. Satu jelas, pastikan kita tidak menyumbang karma buruk pada bangsa ini ya. Pastikan Anda tidak menyumbang luka batin pada bangsa ini.
Karena luka batin Anda itu akan terhitung sebagai bagian dari luka batin kolektif. Dosa Anda akan terhitung sebagai bagian dari karma kolektif. Ya. Jadi selesaikan dulu masalah Anda supaya Anda tidak menjadi faktor pemberi masalah. Nah, kalau Anda sudah bisa melampaui masalah pribadi, kita membantu yang lain. Ya. Jadi kalau kita sudah merdeka, di dalam keheningan ini kita bisa memancarkan kasih kita meliputi semua orang. Mau dia itu ya masuk geng yang kemarin heboh, ya, mau dia itu apa terserah, nggak penting. Kasih murni kita ini menjangkau semuanya, ya. Jadi gini loh ya, saya itu ngerti siapa saja yang musuhin saya, gosipin saya itu saya tahu, ya. Tetapi di dalam keheningan, kasih saya itu tidak saya batasin dengan kesana. Dia suka gosipin saya kan enggak juga, ya. Kasih saya, kasih kita semua harus terpancar ke semua makhluk. Soal nanti makhluknya itu menerima mau tidak, urusan dia. Nah, kalau dalam bahasa atau terminologi Jawa, sikap begini ini namanya pelaku kadio srengenge. Laku seperti matahari. Matahari itu kan nggak boleh kasih. Ya, jadi pancaran cahayanya dilimpahkan kepada semua, nggak ada diskriminasi. Wah, ini kulitnya butek, pakai isi wae. Ya kan enggak ya. Tetapi soal nanti kemudian sinar ini berguna apa tidak kembali kepada orangnya. Kan ada yang mataharinya kilang gemilang dia malah nutup jendela. Loh ya kan begitu. Nutup wajah. Ya. Ya gitulah pokoknya.